acara cerita dimulai. Semua siap. Duduk. Semua duduk. Kita dimulai. 1, 2, 3. Atau biasa saya juga menggunakan yang lain. Bunita. Lagi ngapain? Lagi ngelihat belajar dongeng. Kak Seru Awam. banget. Iya. Seru banget ini. Aduh, repot banget. Mending kita temuin Kak Awamnya aja langsung ngobrol sama Kak Awam. Mau? Mau? Kita Di belajar mana? langsung. Ada di sebuah tempat. Mau ikut nggak? Mau? Kapan? Sekarang. Ayo. Tapi kita siap-siap dulu. Boleh. Ayo. Oh, seru sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia? Senang sekali rasanya saya Ratu Ratna Komalasari bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu semua. Nah, pada kesempatan ini kita semua memakai kostum. Berarti ada yang khusus nih di hari ini. Betul sekali. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang diklat mendongeng. Nah, saya akan mengenalkan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bu Dr. Nita Priyanti MPD dari Universitas Pancasakti. Halo, apa kabar sahabat guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia? Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat. Ya, semoga semuanya sehat, amin. Nah, kalau sekarang mau dipanggil siapa nih? Hah? Boleh panggil kakak, Oh. ini lagi mendongeng kita ya. Oh, boleh, Kak Nita. Nah, satu lagi, yaitu ada Kak Awam Prakoso, yaitu founder Kampung Dongeng Indonesia. Halo sahabat guru PAUD Dikmas bersama Kak Awam. Wah. Sudah dimulai ya, artinya harus sudah terbuka matanya kalau sudah ada ayam berkokok. Nah, kalau bicara tentang mendongeng, yang ada dalam memori saya yaitu adalah tentang cerita-cerita zaman dulu. Kalau dulu saya ingatnya adalah tentang si Kabayan, terus Brahma Kumbara, Kaca Benggala, tua banget saya ya. Kemudian si Rawing. Kalau dulu saya mendengarkan dongeng itu melalui radio. Nah, yang paling terkenal kalau zaman dulu itu namanya Wakepoh. Berarti mendongeng itu begitu membekas ya di memori kita. Bahkan saya itu mungkin masih 5 atau 6 tahun gitu. Berarti sebegitu pentingnya mendongeng, bisa menceritakan kepada anak-anak. Nah, tergantung apa yang diceritakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang, bukan cuma tentang mendongeng, tapi diklat mendongeng. Nah, seperti apakah diklat mendongeng? Nah, Kanita akan bercerita tentang diklat mendongeng tersebut. Kanita, diklat mendongeng itu maksudnya apa? Bagaimana? Semua anak-anak di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia manapun, pasti senang dengan mendongeng. Nah, karena itu mendongeng bisa kita jadikan sebagai sebuah metode pembelajaran yang sangat efektif untuk anak-anak. Nah, tapi kenyataannya pada saat ini banyak sekali kendala-kendala guru untuk bisa mendongeng. Ya, sehingga Kementerian Pendidikan melalui GTK PAUD memiliki sebuah diklat teknis mendongeng yang diperuntukkan bagi guru-guru PAUD untuk mereka bisa lebih memiliki kemampuan di dalam mendongeng. Wow, Akan banyak biasa. sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh para guru PAUD Apa ketika saja itu mengikuti. manfaatnya ya? Manfaatnya tentu saja tadi yang saya sampaikan bahwa hampir seluruh anak di dunia senang mendongeng, maka semua aspek perkembangan pada anak bisa dioptimalkan melalui mendongeng. Iya. Anak-anak akan memiliki kemampuan nilai agama dan budi pekerti yang baik dengan melalui dongeng.
dongeng juga bisa menjadikan anak memiliki kemampuan kognitif yang bagus. Karena tadi mereka senang, mereka happy dengan mendongeng sehingga kemampuan kognitif bisa diterima oleh anak dengan baik melalui mendongeng. Begitu juga kemampuan sosial emosional. Nah, sosial emosional pada anak itu sangat efektif ketika kita melakukan dengan cara mendongeng. Dan begitu pun perkembangan-perkembangan yang lain pada anak-anak bisa kita melakukan mengoptimalisasi perkembangan mereka melalui mendongeng. Ya, sehingga diklat mendongeng ini sangat penting sekali dimiliki oleh guru-guru PAUD sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas pada anak-anak usia dini melalui dongeng itu tadi. Ketika guru-guru PAUD punya banyak skill untuk mendongeng, dia tidak akan membuat mereka itu bosan mendengarkan dongeng gurunya. Nah, inilah satu terobosan yang sangat luar biasa dari Kementerian Pendidikan, dari GTK PAUD untuk memberikan sebuah pelatihan diklat teknis mendongeng ini. Wah, luar biasa. Jadi ini manfaatnya sangat besar ya, bukan hanya menunjang kemampuan guru dalam mengajar, tapi juga bisa menunjang guru dalam menstimulasi beberapa aspek kemampuan anak. Nah, yang sekarang sedang kita ketahui kan ada yang namanya 6 fase pondasi. Nah, kalau dikaitkan dengan cara guru mengembangkan 6 fase pondasi melalui mendongeng itu bagaimana, Bu Nita? Itu seru sekali. Ya, akan banyak sekali kemampuan yang tadi dimiliki oleh anak. Contohnya ketika ada anak yang tidak mau berbagi kepada teman-temannya. Nah, hal yang paling efektif kita bisa melakukannya adalah dengan cara mendongeng. Ya. Aspek perkembangan itu bisa terstimulasi dengan cara mendongeng. Begitu juga ketika anak belajar matematika. Matematika permulaan pada anak-anak akan lebih efektif ketika dia diajarkan dengan cara mendongeng. Jadi lebih menyenangkan gitu ya Kanita ya. Betul sekali. Jadi memang mendongeng itu dalam fase pondasi anak-anak, karena anak itu senang mendongeng, maka cara yang terbaik ketika kita mengajarkan anak-anak adalah dengan cara mendongeng tadi. No, seperti itu. Jadi dengan anak-anak itu seperti bercerita, bertutur setiap hari dengan anak, cuman tapi pasti ada kemampuan dong yang harus dimiliki oleh guru. Dia, karena itulah guru-guru PAUD harus mengikuti diklat teknis ini. Akan ada 3 modul yang akan dipelajari oleh guru PAUD ketika mengikuti diklat teknis. Modul pertama akan membahas tentang apa sih mendongeng itu. Kemudian di diklat kedua, modul kedua akan belajar berbagai strategi-strategi mendongeng. Bagaimana membuat suara unik. Nah, nanti Kak Awam ya yang akan kreativitasnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjadikan mendongeng itu kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Pengembangannya. Sangat menarik ini ya. Saya yakin ini sahabat guru PAUDikmas di seluruh Indonesia pasti penasaran. Seperti apa sih modul 1, modul 2, modul 3. Nah, berarti untuk Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia jangan sampai terlewatkan diklat mendongeng ini karena sangat penting dan bisa menunjang kemampuan kita dalam mengajar di kelas. Nah, kalau tadi berbicara tentang kemampuan nih, saya mau ke Kak Awam nih, karena ini sudah masuk ke dalam ranah kemampuan yang lebih mendetail lagi ya. Apa sih yang harus dimiliki oleh guru nih Kak Awam ketika mereka ingin memulai mendongeng untuk anak-anak? Ya, betul. Jadi mendongeng ini adalah kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Jadi ada beberapa persiapan-persiapan. Yang pertama adalah sebelum bercerita itu sang guru juga harus sudah menyiapkan ceritanya. Cerita terkait dengan temanya, misalkan temanya tentang apa, misalkan tentang keberanian, kemandirian, tentang berbagi, bahkan bisa juga tema tentang bagaimana anak itu nanti diarahkan pada sebuah pemahaman pengetahuan, ilmu pengetahuan. Itu bisa sampai di sana kalau Kak Anita tadi menyebutkan tentang matematika misalkan seperti itu. Jadi cerita yang temanya harus disiapkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam terkait dengan persiapan media. Jadi media-media apa yang kiranya bisa menunjang, karena setiap guru pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pengennya menggunakan boneka, ada yang pengennya juga menggunakan wayang, ada juga yang pengennya dengan gerak tubuh saja. Jadi menggunakan badannya sendiri sebagai media ya. Tubuh adalah merupakan alat atau media yang bisa digunakan sebagai penokohan-penokohan seperti itu.
Nah, itu adalah merupakan persiapan-persiapan itu, termasuk juga persiapan dalam bagaimana mengkreasikan alurnya. Jadi kadangkala materi yang sudah didapat itu belum tentu juga langsung mudah untuk disampaikan pada anak. Jadi harus diramu dulu. Seperti halnya makanan dari bahan-bahan yang dipilih di pasar, kemudian diolah dulu, dimasak dulu. Nah, sama seperti itu dulu. Misalkan nanti akan diberikan musik-musiknya, misalkan diberikan gaya dan seterusnya seperti itu. Sehingga ini menjadi pertunjukan yang menyenangkan karena dongeng itu adalah dunia anak yang menakjubkan. Jadi yang ditampilkan juga anak-anak nantinya harus senang. Nah, kemudian setelah persiapan baru masuk ke persoalan teknis. Tadi udah disebut oleh Kak Nita tadi terkait dengan persoalan strategi. Nah, strategi ini penting sekali agar anak-anak bisa duduk rapi, mendengarkan. Kalau ceritanya jenaka berarti mereka harus tertawa. Ceritanya menegangkan, mereka juga ikut tegang, misalkan seperti itu ya. Jadi ini bisa terjadi interaksi baik itu verbal, gerak maupun juga perasaan dan pikiran ya. Jadi seperti itu. Jadi itu harus kreativitas itu harus dibangun seperti yang tadi disampaikan, yaitu strateginya seperti apa, mengolah suara, mengolah mimik dan menggunakan medianya. Jadi seperti itu. Dan terakhir adalah ketika nanti kita menutupnya. Nah, menutup cerita itu kan tidak lagi menasehatin anak. Biasanya kan jadi ceritanya seperti tadi, jadi kalian udah gitu nggak ya. zaman tuh ya kayak Jadi gitu ya. harus bagaimana ada tanya jawab, tadi tokohnya namanya siapa, kemudian tadi yang dilakukan apa, sehingga mirip mereview jadi ya. betul, memberikan review anak-anak, dan itu melatih anak-anak juga kemampuan mereka juga dalam memahami apa yang terkait dalam cerita tadi. Itu berarti menyambung lagi kepada yang tadi Kanita sampaikan, bahwa mendongeng itu bisa menstimulasi daya kognitif anak. Dengan mereview cerita, kita seperti menstimulasi anak. Tadi ceritanya apa? Tokohnya siapa? Betul. Bagaimana? Betul. Seperti itu ya, Kak Iya, Awang. betul. Ya? Kan kemampuan bahasa ya tadi ya, bisa menceritakan kembali si cerita, bahasa ekspresif anak Nah, jadinya. betul. Karena berarti mendongeng ini juga bisa Melatih. menstimulasi literasi anak. Karena Betul. kalau kita membicarakan literasi, di situ ada kemampuan menyimak dan mengekspresikan. Dia kan mendengarkan orang bercerita, sabar kan menunggu untuk orang lain berbicara, dan kemudian dia juga melatih dia untuk bagaimana menceritakan kembali si cerita. Malah bisa jadi mungkin pernah nggak sih ada anak ketika diceritakan dia protes, kok begitu? Betul. Pasti ada tuh Pasti ya. ada, artinya itu interaksi masuknya ya. Jadi si guru atau pendongeng ini juga harus bisa memberikan kesempatan mereka untuk menanggapi itu gitu loh. Karena sebetulnya kan dongeng itu juga komunikasi kan, secara persuasif, sehingga ini bukan anak menjadi objek, tetapi bagaimana ini saling berinteraksi seperti itu. Iya, betul. Seperti itu ya, tapi saya yakin sahabat guru Paudikmas di seluruh saya mikirnya gini, susah Kak Awam. Saya kalau ngeliat Kak Awam suaranya lucu-lucu gitu kan, mimiknya lucu, saya gimana? Nah, kalau ini berarti kita masuk ke strategi nih. Pasti Kak Awam mau berbagi nih. Apa sih strategi Kak Awam kalau sedang mendongeng itu seperti apa supaya lucu, menarik, dan juga tersampaikan pesan itu. Bagaimana Kak Awam? Betul sekali, karena ini merupakan strategi yang harus dibangun. Nah, yang pertama adalah bahwa aspek utama dalam bercerita adalah suara. Ini yang paling penting. Ya. Walaupun nanti ada media apa, suara menjadi aspek utama. Maka ada 3 nih aspek utama, yaitu narasi. Narasi itu membawakan alur ceritanya. Jadi misalkan pada suatu hari di sebuah desa tinggallah seorang kakek, tiba-tiba harimau itu melompat dan seterusnya, itu adalah narasi. Nah, narasi ini bisa dibuat atau dibuat modelnya itu macam-macam. Bisa dengan cara biasa saja, misalkan pada suatu hari itu biasa. Suara biasa tuh ya, biasa seperti aja. bercerita biasa. Betul, tapi harus mengutamakan tentang intonasi, artikulasinya, jadi kejelasan sama intonasi. Kalau intonasi itu kan bagaimana membangun ya temponya, nadanya, kemudian dinamiknya, menekan yang mana, seperti itu. Nah, itu penting sekali. Nah, kemudian tentang terkait dengan narasi ini bisa juga dilakukan, misalkan inilah sebuah cerita tentang seekor burung yang terbang, misalkan gitu. Nah, itu boleh. Lanjut, jadi enak. Atau puisi, dibuat sajak atau puitis juga bisa.
pada suatu hari di sebuah desa, misalkan gitu. Jadi boleh macam-macam karena nggak ada sebuah aturan harus begini-begini, nggak ada. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah suara penokohan. Ini yang paling susah biasanya ya. Dan yang paling menarik. Ya, betul. Paling menarik. Kalau kita melihat film-film kartun itu kan anak salah satu ketertarikannya karena suaranya. Suaranya itu yang menarik ya. Tapi ini mudah sekali. Jadi sebetulnya kita itu punya 3 suara dasar sebetulnya. Gitu. Contohnya suara yang rendah. Halo, apa kabar semuanya? Yang kedua sedang. Halo, apa kabar semuanya? Yang ketiga kecil. Halo, apa kabar? Nah, ini tinggal diolah. Yang rendah, halo, kalau ditarik jadinya halo. Aku senang sekali. Itu suara dari sini. Nah, dari tenggorokan. Halo. Kalau nggak bisa berarti pakai yang dasar. Halo, aku gajah. Aku senang sekali berteman denganmu. Misalkan gitu ya. Nah, yang sedang, halo. Ini kalau ditarik lagi jadinya, hoi, halo. Halo. Aku senang sekali kita akan bersama-sama. Atau dengan dengungan. Halo, aku senang sekali bersama-sama. Nah, kemudian yang Ini saya aja itu menyimak banget gitu ya. Ini apalagi anak-anak ini mendengarkan Kak Awam ya. kemudian sahabat guru juga bisa menggunakan suara yang kecil, yang tinggi ya, yang kecil. Halo, ini kalau ditarik, halo, aku senang sekali berteman denganmu. Nah, Ini saya lihat memainkan lidah juga gitu ya. Ya, itu untuk penguatan artikulasi agar tidak berbelit gitu ya. Jadi semua itu bisa dilatih sih saya pikir. Iya. Tapi kan kalau suara, setahu saya ya, mau dikoreksi kalau salah. Ciri khas suara laki-laki dan perempuan kan berbeda. Betul. Kalau laki-laki kan biasanya lebih tebal ya. Nah. Sedangkan perempuan lebih tipis, malah kadang-kadang lebih cempreng. Betul, Pengolahannya falsetnya lebih seperti apa tuh? tinggi. Beda nggak? Atau sama aja? Tapi kalau suara yang ngebas besar itu coba kita ya. Ya. Halo. Halo. Nah, sama kan? Iya kan? Itu bisa digunakan untuk tokoh-tokoh seperti besar, apa yang berbadan Gendut besar gitu ya, ya. kayak Winnie the Pooh gitu ya. Ya, seperti gajah, singa gitu. Halo, apa kabar gitu ya. Kalau suara sedang juga bisa pasti gini. Halo. 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 Kak Ratu hebat. Coba gini. Halo, kita bersama-sama. Halo, kita bersama-sama. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi mudah. Kalau yang kecil, kalau ditarik jadinya hari ini Dari sini. dari sini. Hari ini Kita akan bermain. Hari ini kita bermain. Kak Nita belum Tapi coba. ini ya, berasa kayak pegel gitu tuh Ya. ngorokan kawan. Lalu kita lanjut, itu yang kedua, yang pertama tadi adalah narasi, yang kedua adalah penokohan, dan yang ketiga adalah ilustrasi. Nah, ilustrasi atau efek suara ini bisa didukung dengan MP3, dengan suara-suara angin, derap kuda, tapi kalau mau dilatih juga bisa. Seperti misalkan derap kuda itu kan cuman mengatupkan bibir atas dan bawah. Nah, itu kalau dilanjutkan bisa dibentuk bisa jadi Kayak lagi beatbox ya. Kalau ayam suaranya lidahnya di atas. Nah, yang di rumah pasti lagi ngikutin juga nih. Susah Itu banget karena ya. lidah di atas. Kalau di kiri bisa dicoba-coba. Ini udaranya ditiup di tempat lidah yang di kiri dekat gigi. Gitu ya. Nah, tapi saya mau simpulkan ya Iya. tentang terkait ini. Sebenarnya kita mendongeng tidak harus banyak-banyakan suara, tapi bagaimana menghubungkan rasa. Nah, Maka yang terpenting bukan merubah-rubah suara, tapi yang penting membedakan suara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Udah cukup. Iya. Itu Karena yang kadang-kadang ada yang mendongeng bahkan tanpa suara tokoh, cuma narasi, Betul. tapi nyampe Betul. gitu ya. Jadi aspek yang utamanya itu suara, dan yang paling penting dari ketiga tadi adalah narasi. Iya. Walaupun tanpa dialog nggak masalah, asal mampu membawakannya. Jadi bagaimana temponya, nadanya, dinamiknya gitu bisa diatur. Intonasinya, iya. Seperti orang menyanyi aja. Iya. Iya, itu baru dari suara ya. Ya. Ada lagi kawam selain suara? Ya, selain suara, ekspresi. Sebetulnya
ada gerak halus dan gerak kasar. Kalau gerak kasar itu gerak yang direncanakan. Contohnya misalkan seorang kakek berjalan, nah ini kan perlahan-lahan berjalan, nah itu adalah gerak-gerak yang memang sudah terencana, mengambil sesuatu. Tapi kalau gerak halus, salah satunya adalah mimik. Misalkan gini, seorang anak sedang bersedih. Aku sedih sekali. Nah ini ekspresinya mau nggak mau harus mengikuti, ya mengikuti. Aku sedih sekali. Kamu sedih? Kenapa nak? Iya, teman-teman meninggalkan aku. Oh, nah jadi harus cepat berubah. Oh, gitu. Nah itu ketika melakukan suara yang berubah, mimik yang berubah, kita harus melakukan observasi juga nggak itu? Betul sekali. Jadi di diklat yang kita susun itu ya, Kak Nita, itu juga memberikan strategi di mana kita untuk mendapatkan suara itu salah satunya dengan melakukan observasi. Wah, jadi tidak boleh dilupakan tuh ya observasi itu ya. Jangan asal gitu ketika menirukan suara taunya nggak sama, nggak sesuai gitu. Bisa-bisa anak protes, bukan gitu suaranya. Anak cerdas-cerdas. Betul. Kadang mereka itu lebih jujur lagi kalau sudah mengkritisi kita ya. Betul. Itu dari suara, olah tubuh. Masih ada? Ada, seperti dengan menggunakan media. Jadi media itu kan macam-macam ya, tapi inti dari sebuah media sebetulnya ketika kita memainkan itu kan ini harus bisa secara visual harus hidup gitu kan. Jadi kalau sudah berada di depannya guru, seperti tadi ketika mau menyampaikan narasi misalkan contohnya, sang gurunya harus memandang ke anak-anak. Pada suatu hari di sebuah desa ada seekor harimau yang masuk ke desa itu. Nah jadi menatap anak-anak. Lalu ketika memainkan ini, kita mengajak anak juga untuk melihat ke sana. Iya. Atau boleh, ya, aku sudah ke desa ini. Tuh, digerak-gerakkan sedikit. Oke, aku akan mencari teman-teman baru. Nah, seperti itu. Jadi menghidupkan suasana, menghidupkan media, penokohan maksudnya media, betul. Nah ini anak-anak biar dia berimajinasi, betul ya dia lagi masuk ke dalam kampung ya misalkan gitu. Karena kadang-kadang kalau media menarik, anak-anak suka nggak dengerin. Pengen megang medianya, saking antusiasnya. Tapi itu ada strateginya juga. Ada juga. Seperti apa itu? Jadi sebelum kita memainkan media, sebaiknya anak-anak harus kita kenalkan dulu. Kita beri kesempatan dulu. Ayo Bu Guru punya boneka-boneka ini, nanti Bu Guru mainkan. Siapa yang mau pegang dulu misalkan gitu. Supaya anak nggak penasaran gitu ya Kak Awamnya. Setelah itu baru dimainkan gitu ya kan. Iya betul. Ini itu kemampuan guru dalam mengelola berarti ya gimana itu tuh seperti kalau dalam sebuah pembelajaran itu kan ada rule of the game ya. Bagaimana sih proses pembelajaran itu supaya bisa berjalan dengan efektif, maka harus melibatkan anak dulu untuk sebuah kesepakatan. Betul. Nah, sepakatan tadi yang cerita ke Awam boleh dipegangkan dulu, kemudian nanti boleh nggak bergantian berceritanya, berbicaranya, ke Awam dulu bercerita, nanti teman-teman boleh kita berdiskusi ceritanya. Betul. Ada aturan yang disepakati gitu bersama. Ya. Artinya anak usia dini sudah harus dilatih tentang itu. Betul. Jadi anak usia dini itu harus dilatih kesabarannya dari mereka sejak usia masih, ya kalau anak usia TK 4-5 tahun ya. Mungkin mereka awalnya kesel, kenapa sih harus gantian, aku pengen karena seru gitu ya. Tapi memang disitulah rasa tidak suka terhadap sesuatu bisa melatih mereka menjadi anak yang lebih sabar lagi. Nah Kak Awam, kalau kita sedang mendongeng gitu ya, ini pengalaman dari Kak Awam sendiri gitu, saat mendongeng pada anak-anak, kebanyakan pada anak-anak ya audiensinya Kak Awam ya. Pernah mengalami tantangan yang wah gitu, pernah nggak punya pengalaman itu? Sebetulnya tantangannya banyak sekali ya, terkait dengan teknis dan non teknis. Artinya teknis itu berarti terkait dengan kitanya, teknik dalam berceritanya. Nah ini kurang menguasai. Jadi pertama itu cerita kan harus unik. Kalau anak sudah kenal ceritanya, maka malah mereka yang cerita kadang-kadang ya. Kemudian yang kedua, cara kita menyampaikan atau tekniknya itu sendiri, strateginya. Nah, yang ketiga adalah kedua-duanya. Soalnya bisa jadi ceritanya bagus, tapi membawakannya nggak bagus. Atau bisa jadi membawakannya bagus, ceritanya nggak bagus. Yang lebih nggak bagus, dua-duanya nggak bagus.
ceritanya nggak bagus, bawainnya nggak bagus gitu ya. Itu karena tidak latihan, makanya kami ya itu membuat diklat itu kan untuk bagaimana strategi itu bisa diterapkan. Ya, kembali lagi ya Bapak dan Ibu guru semuanya, bahwa diklat mendongeng ini sangat penting, bukan cuma buat Bu Guru, Bapak Guru, tapi juga untuk anak-anak. Dan ini sangat berharga. Nanti Kanita akan menjelaskan kenapa sih harus mengikuti diklat ini. Nah Kak Awam, Siap. pengalaman Kak Awam nih ya, pernah nggak mengalami kesulitan saat mendongeng? Kalau di kelas jarang sekali kesulitan itu terjadi, hanya paling kalau anak-anak menebak cerita itu karena sudah pernah tahu gitu ya. Tapi kalau di luar itu biasanya tantangannya itu tentang pengeras suara atau sound system. Nah, Itu biasanya kalau di ruang terbuka atau gimana? Iya, Apa kalau audiens yang banyak gitu? audiens yang banyak gitu ya, karena kan kalau sudah bercampur dengan sekian sekolah misalkan gitu, itu biasanya kita membutuhkan sound system yang cukup memadai. Nah ini biasanya menjadi kendala ketika di lapangan ternyata tidak ada. Yang kedua adalah tidak terkondisi. Nah tidak terkondisi itu bisa jadi ketika sedang berjalannya kegiatan, misalkan orang tua yang pengennya nonton juga gitu kan. Malah mereka lebih antusias biasanya Iya, lebih ya. antusias. Jadi itu kadang menutupin anak, terus kalau di ruangan orang tuanya Jadi penuh gitu ya. jadi penuh, pengap gitu ya, seperti Belum itu. mendokumentasikannya betul. gitu ya. Tapi kalau kendala-kendala dalam soal teknis berceritanya, saya pikir sangat kecil kemungkinan, karena saya maupun juga guru-guru pasti sudah sangat menyiapkan untuk itu sih. Iya. Pernah nggak punya pengalaman lagi cerita ngeblank? Sering Nah, bisa sekali. ngasih tipsnya nggak buat guru-guru kalau ngeblank gitu apa yang dilakukan Ya. harusnya? Kalau ngeblank itu yang dilakukan adalah improvisasi. Ya, improvisasi itu ada dua. Yang pertama dengan verbal, yang kedua dengan gerak. Contohnya misalkan saya lupa kata taman misalkan. Ani berjalan menuju ke sebuah Apa ya? Nah, kan nggak boleh kita apa gitu ya. gitu ya. Berjalan ke sebuah jadi di sana itu ada kereta yang lewat. Kemudian pada saat siang hari, jadi kita ngomong apa aja, nanti sambil ngingat-ngingat, oh sampailah di taman gitu. Jadi itu kalau dengan verbal, tapi dengan gerakan juga bisa. Misalkan ketika dia sudah sampai di, ketika sampai di jalan lagi. membuat Mungkin orang penasaran lagi Iya. itu tuh bagian dari dongeng, padahal Bagian. lagi lupa gitu ya. Betul, padahal lagi lupa gitu. Tapi walaupun lupa, anak-anak kan nggak akan tahu ya. Iya. Yang tahu kan ceritanya kita ya. Itu sering terjadi tuh ya. Sering. Mungkin hampir di setiap pertunjukan pasti ada aja. Gitu. Tapi akhirnya improvisasi itu yang akhirnya Betul, membuat malah improvisasi. jadi lebih lucu gitu Nah, ya. tapi biasanya guru juga bertanya cara membangun improvisasi seperti apa. Nah, ini biasanya karena kita sering kali membaca buku-buku cerita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita suka untuk berbicara dengan lingkungan sekitar. Jadi kita melatih membaca cepat dan seterusnya. Ini yang kemudian bisa menangani situasi-situasi darurat, salah satunya blank. Seperti itu. Balik lagi berarti memang kita juga harus banyak membaca. Iya, Supaya jam kita terbang juga juga banyak ya. mendapatkan inspirasi cerita gitu ya. Tapi kalau saya lihat ini ya mendongeng, ada perbedaan nggak sih mendongeng zaman dulu sama zaman sekarang? Karena kalau setahu saya zaman dulu itu dongeng itu lebih banyak fiksi, non fiksi gitu ya. Kalau sekarang kadang ceritanya apa saja, tapi ingin menyampaikan sebuah pesan gitu. Gitu nggak tuh, Kak Awam, Kanita? Nah, Iya. Kanita dulu. Ya, kalau sebetulnya kalau strategi atau mendongeng itu sama saja sih dari dulu Iya. sampai sekarang juga sama saja gitu ya. Cuman diiringi dengan banyaknya media, kemudian banyaknya teknologi-teknologi yang ada, kita bisa memasukkan hal-hal mendongeng itu bukan hanya secara verbal gitu ya. Tapi kita juga bisa memasukkan unsur media dan juga unsur-unsur teknologi di dalam mendongeng. Nah, itu juga ada nanti di dalam diklat ini akan dipelajari juga Betul, betul. bagaimana Betul, kemudian luar biasa ini Iya. ya. Nah, kapan itu waktunya? Nah, pokoknya semua sahabat guru Paudikmas di seluruh Indonesia harus mantengin platform PMM. Betul ya, Betul, Kanita ya? betul. Nah, terkait dengan diklat mendongeng ini, saya ingin nanya ke Kanita, kenapa sih kita harus mengikuti diklat mendongeng itu? Nah, Ya, gitu, seru benar. sekali ya sahabat guru Paudikmas. Kenapa sih harus ikut diklat mendongeng Seseru ini? menyusunnya ya. Mungkin boleh spill sedikit seperti apa menyusunnya gitu sampai-sampai kata Kanita,
ikut, harus ikut gitu. Jadi gini, sebetulnya saya pribadi ini kan bukan seorang pendongeng ya. Kami menuliskan sebuah cerita apa yang kemudian harus karena ketidaktahuan kami tentang mendongeng gitu, begitu kami akan menulis modul, kami harus banyak berinteraksi dengan para pendongeng. Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa? Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, saya yang awam tentang mendongeng saja ketika membaca modul ini, mempelajari diklat ini gitu ya, saya punya kemampuan pengetahuan gitu ya, pengetahuan tentang bagaimana mendongeng gitu. Jadi banyak sekali praktek-praktek kemudian mendongeng yang kemudian dinarasikan dalam sebuah modul. Jadi kenapa harus ikut? Kenapa harus itu? Karena di dalam diklat mendongeng ini akan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan, keterampilan-keterampilan dalam mendongeng yang tentunya itu akan membuat anak-anak lebih ceria, lebih efektif untuk mendongeng, sehingga apa? PAUD berkualitas akan bisa kita wujudkan bersama-sama melalui metode pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Iya, berarti modul ini adalah kolaborasi antara akademisi dan praktisi. Iya, jadi luar biasa ini isinya. Diklatnya akan luar biasa karena modulnya pun diramu dengan orang-orang yang luar biasa. Jangan sampai terlewatkan, silakan selalu dilihat PMN, Platform Merdeka Mengajar. Nah, sebagai penutup, saya mau Kak Awam mengajari kita satu karakter suara. Waduh, mantap. Nih, ya, siap ya Kanita ya? Siap. Dua aja deh. Dua boleh. Jadi, seekor ayam nanti berkokok membangunkan temannya, namanya burung pitput namanya ya. Ada nama burung pitput. Kan dalam dongeng. Oh, sih. Siap ya? Ya. Teman-teman, pagi hari seekor ayam berkokok. Terbangunlah semua binatang yang ada di dalam hutan, termasuk salah satunya adalah seekor burung bernama pitput. Aku sudah bangun pagi. Senang sekali bangun pagi. Nah, seperti itu. Wah, luar biasa. Ini saya udah ngebayangin pasti diklatnya bakal seru nih seperti Pasti ini seru. ya. Ya. Bukan Nita mau duluan? Langsung aja deh suara Langsung, ya? tadi burung pitputnya gimana tuh? Hari ini aku bangun pagi bersama ayam. Oh, enggak deh. Enggak apa-apa. Seru banget ya. Kalau Kanita mau nyobain suara apa tadi? Suara ayamnya. Selamat pagi. Setidaknya kita berusaha ya Kanita ya. Betul. Ini luar biasa sekali. Saya tidak sabar nih menantikan diklat mendongeng yang harus kita lihat di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, Kanita, ada closing statement untuk sahabat guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia? Baik, bagi sahabat guru PAUD Dikmas yang ada di seluruh Indonesia, diklat mendongeng merupakan salah satu terobosan untuk kita terus belajar, mengembangkan diri kita dalam melakukan pembelajaran untuk anak usia dini. Ingat bahwa seluruh anak di seluruh dunia sangat menyukai mendongeng. Dengan strategi yang kita miliki, dengan kompetensi yang kita miliki dalam mendongeng, tentunya akan menjadikan suasana kelas kita menjadi lebih bermakna. Suasana kelas kita menjadi lebih ceria untuk anak-anak, sehingga tujuan kita bersama untuk menciptakan generasi Indonesia yang unggul bisa kita wujudkan bersama-sama di tangan guru-guru PAUD yang luar biasa. Wah, luar biasa. Keren. Kemudian Kak Awam silakan closing statementnya. Mendidik anak adalah proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Tidak ada ilmu parenting seperti sulap abrakadabra anak langsung hebat. Nah, salah satu bentuk komunikasi pembelajaran anak usia dini adalah melalui cerita. Karena bercerita itu menyenangkan, bisa memberikan pendidikan anak-anak, bisa menggali berbagai potensi anak. Dengan bercerita, anak juga bisa memetik kisah-kisah hikmah yang tentu saja akan digunakan kelak ketika mereka nanti hidup di dunia yang tentu saja berbeda pada zaman ketika mereka kecil. Jadi, ayo guru harus mampu dan memiliki kemampuan untuk mendongeng. Wah, luar biasa. Semangat ya semuanya. Semangat. Ya untuk selalu mendongeng untuk anak-anak.
Mendongeng bukan hanya tentang mendengarkan dan juga menyimak kisah yang seru dan menakjubkan, tapi juga bisa untuk membangun ikatan. Biji koaci, biji kanari, ambil Cakep. sedikit dalam lemari. Saya Cakep. Ratu Ratna Komalasari, mohon pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah.